Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gendesuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, kompetisi besar 10 divisi gerbang abadi telah resmi dimulai. Divisi berjasa akan menantang 9 divisi lainnya secara bergantian. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah berhasil mengalahkan musuh pertamanya dengan mudah, Luofan sangat gembira. Dia lalu menatap Su Yulong dan murid lainnya di platform jiwa suci. "Kakak Cao Xian, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu." Han Guo yang berada di peringkat ke-6 dalam kekuatan berteriak dengan sedih. Dia lalu berubah dan melesat ke arah Luofan di platform jiwa suci nomor 2. Han Guo seperti harimau yang menukik di platform tinggi jiwa suci nomor 2. Kekuatan emas di tubuhnya melonjak dan dia mendorong ke arah Luofan dengan kedua tangannya. Pada saat ini, ledakan udara dan ruang berguncang. Dengan kekuatan menembus kehampaan, jatuh dan berhenti sejajar dengan Luofan. Cincin Qian Kun melintas di antara jari-jari Han Guo dan tombak emas muncul. Diikuti oleh 36 tombak emas lainnya, lalu ditembakkan ke arah Luofan. Luofan tertawa, api hijau menyembur ke seluruh tubuhnya. Dia lalu berputar di sekitar ruangan dengan tangan kanannya, memunculkan cahaya pedang api hijau besar, dan tiba-tiba menyelimuti 36 tombak emas. Suara dari persimpangan emas dan besi bercampur dengan suara tabrakan, dan 36 tombak berkekuatan emas runtuh di bawah cekikan pedang api hijau. Pada saat ini, Han Guo berubah menjadi sosok berkabut, langsung muncul di sisi kiri Luofan. Dengan tombak emas di tangan kanannya bergerak seperti ular, segera menusuk Luofan. Luofan tidak bisa mengelak, dan ketika noda darah tertusuk di dahinya, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menebas Han Guo seperti kilat. Ketika Han Guo mundur dan menghindari pedang, tiba-tiba cahaya pedang api hijau setinggi 100 meter meledak dari pedang yang diayunkan Luofan. Tubuh Han Guo terlalu tinggi untuk menghindar dan kakinya meledak di bawah cahaya pedang api hijau. Dia terluka parah dan ketakutan, hanya ingin melarikan diri untuk bertahan hidup. Sosok Luofan segera melintas, lalu dia melemparkan pedang terbang di tangannya. Bilah pedang menembus leher belakang Han Guo dengan embusan darah dan keluar dari lubang tenggorokan. Setelah Han Guo memuntahkan darah dan jatuh di atas panggung, tubuhnya berkedut. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, melihat Su Yulong dengan tatapan sedih. Dengan suara yang sangat menyakitkan, Han Guo meninggal. Di platform tinggi jiwa suci nomor 3, ketika Zhang Shaohua dan yang lainnya berteriak dengan kesedihan dan kemarahan, Su Yulong yang menempati peringkat pertama dalam kekuatan di divisi pil gerbang abadi, tiba-tiba kekuatan seluruh ruang tubuhnya melonjak dan seketika menghilang dari tempatnya, lalu muncul di atas platform jiwa suci. "Luofan, biarkan aku mengubur kedua juniorku." Suara pembunuhan telah terdengar dan segera kekuatan ruang di platform tinggi jiwa suci kedua mengamuk, membentuk sangkar luar angkasa dengan diameter 300 meter. Di bawah sangkar itu, Luofan terkejut. Dia merasakan kekuatan pengikat yang sangat kuat datang dari segala arah. "Saudara Luo, cepat mundur!" Saat Tan Yun gelisah, mata Luofan menatapnya dengan tegas. "Kakak Tan, aku tidak akan pernah mundur tanpa bertarung." Saat Luofan melambaikan tangannya, pedang terbang atribut api di leher Han Yan terbang ke arahnya. Sebelum pedang terbang diambil ke tangan Luofan, Su Yulong berteriak. Di sangkar luar angkasa, serangkaian bilah luar angkasa yang diubah menjadi kekuatan ruang mengelilingi Luofan, membawa aliran darah, dan dalam sekejap meninggalkan ratusan luka yang mengejutkan pada tubuh Luofan. Ekspresi Luofan tegas, dan saat kemudian api biru muda setinggi 10 kaki menguap dari tubuhnya.
Ketika dia dipenuhi luka dan memar, berapa bilah ruang terjalin. Setelah mematahkan beberapa tulang rusuk di dadanya, dia lalu membawa darah yang mengalir melalui punggungnya. Dengan jeritan bergema 100 mil jauhnya, Lovan menyemburkan darah dan kembali berdiri kokoh. Pada saat ini, pedang terbang atribut api telah terbang ke tangan kanannya. Lovan yang berlumuran darah merangkak keluar dari genangan darah. Rambutnya berterbangan, dan saat api biru setinggi 10 kaki mengalir ke pedang terbang di tangannya, dia segera mengayunkan dengan tiba-tiba. Lalu sepanjang 500 meter cahaya pedang api mekar. Pedang api hijau seperti bambu, dan setelah bilah ruang angkasa yang padat, pedang itu menelan Su Yulong yang ketakutan. Su Yulong yang mengira dia bisa membunuh Lovan bergerak panik setinggi 10 kaki. Meskipun dia lolos dari nasib buruk oleh pedang, lengan kanan dan dada kanannya hancur dalam cahaya pedang api hijau. Segera cahaya pedang 500 zang menghilang setelah menghancurkan sangkar luar angkasa. Dalam ratapan yang tragis dan lemah, Su Yulong menabrak platform tinggi. Darah mengalir dari luka besarnya. Itu sangat menarik perhatian. "Cepat lari!" Ketua 9 gerbang abadi divisi pil di kursi berteriak dan mengingatkan dengan air mata. Su Yulong tidak bisa melarikan diri. Dia hanya tersenyum sedih karena terluka parah sehingga dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Lovan yang mengalami memar yang mengerikan, dengan tangan kiri menutupi dadanya, tangan kanannya segera memegang pedang dan berjalan menuju Su Yulong. Su Yulong gemetar dan dia berkata dengan enggan, "Lovan, kamu penjahat tercela. Kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu saat membunuh Cao Yang dan Han Guo. Jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi lawanku?" Lovan tersenyum licik, dan ketika dia menutup telinganya, dia dengan enggan menoleh ke samping. Su Yulong mencoba yang terbaik dan melambaikan tangan kanannya. Jarum beracun melesat melewati Lovan. Tubuh Lovan kembali berlumuran darah. Dia lalu mendatangi Su Yulong dan mengayunkan pedangnya untuk memenggal kepala Su Yulong. Kepala yang patah itu berlumuran darah berguling sejauh 3 kaki dari mayat Su Yulong. Di paviliun, Ketua 9 gerbang abadi divisi pil tidak bisa menahan tangis. Sedangkan para murid divisi berjasa sangat bersemangat. Pada saat ini di platform ketiga, Zhang Shaohua yang terkuat kedua di antara murid divisi pil menahan gelombang badai di dalam hatinya, mengungkapkan niat membunuh dan segera menuju platform jiwa suci kedua untuk membunuh Lovan yang terluka parah. Di sisi lain, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Fang Qinghan, kamu harus menggantikan saudara Luo." Ruang di sekitar Fang Qinghan bergerak seperti riak air dan kekuatan ruang memenuhi tubuhnya. Dalam sekejap, dia muncul di platform tinggi nomor 2 dengan lambaian tangan kanannya. Kekuatan ruang membungkus Lovan, lalu mengirim Lovan kembali. Zhang Shaohua yang telah menyapu panggung tinggi jiwa suci nomor 2 menemukan bahwa kecepatan Fang Qinghan lebih cepat daripada kecepatannya. Tetapi dia masih ingin maju. "Shaohua, kamu bukan lawannya, cepat kembalilah." Pada saat ini, Ketua ke-8 divisi pil berteriak mengingatkan. "Sudah di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi?" Saat Fang Qinghan mengoceh dengan dingin, seluruh ruang di platform tinggi jiwa suci nomor 2 melonjak seperti gelombang. Dia tampak seperti penguasa kekosongan ini, dan dalam sekejap dia muncul di tepi platform tinggi. Kemudian sekelompok cahaya pedang tiba-tiba mekar menusuk tenggorokan Zhang Shaohua dan pedang lain menembus jantungnya. Setelah Fang Qinghan menghunuskan pedangnya dari dada Zhang Shaohua, dia segera terbang melintas dan muncul di tepi kiri platform tinggi dengan dingin. Matanya yang indah tidak mengandung sedikit pun emosi, menatap 6 murid divisi pil yang tersisa. Sementara itu di dojo jiwa suci, para murid dari berbagai divisi memandang Fang Qinghan dan para penonton gempar.
Fang Qinghan kembali melihat keenam murid divisi Pil di platform Jiwa Suci nomor 3. Aku tidak keberatan jika kalian datang bersama. Keenam wajah orang itu menjadi jelek. Tang Xingying di kursi pavilion perlahan-lahan bangkit. Ketua ini mengumumkan bahwa divisi Pil akan mengaku kalah. Mendengar ini tidak ada yang mengejek. Lagi pula ada perbedaan besar dalam kekuatan antara murid divisi berjasa dan divisi Pil. Keenam orang di platform tinggi Jiwa Suci nomor 3 menatap tajam ke arah Fang Qinghan dan kemudian menyapu panggung. Sementara di lantai atas, Dante Xuanzong diam-diam berkata di dalam hatinya, divisi berjasa seperti yang diharapkan adalah bawahan langsung dari Master Sekte ini. Shen Shubing menatap Tan Yun dan tidak tahu harus berpikir apa. Lalu kepala Jiwa Suci berdiri dari tempat duduknya dengan pandangan yang tidak pasti dan berkata dengan lantang, berikutnya adalah divisi senjata melawan divisi berjasa. Setelah itu 10 murid yang dipimpin oleh Tang Wenzhou naik ke panggung Jiwa Suci nomor 3. Tunggu. Di kursi pavilion, kepala divisi senjata yang baru, Zhou Yang Anyi, berdiri menatap Tang Wenzhou dan berkata dengan suara yang dalam, Wenzhou, jawablah dengan jujur padaku, seberapa yakin kamu akan dapat mengalahkan dia? Tang Wenzhou berkata dengan susah payah, Guru, murid memiliki keyakinan untuk mengalahkannya hanya sebesar 30%. Zhou Yang Anyi mengerutkan kening. Ketua ini mengumumkan bahwa divisi senjata akan mengaku kalah. Tuan, suara enggan Tang Wenzhou diinterupsi oleh Zhou Yang Anyi. Wenzhou, jangan banyak bicara, cepat mundur. Tang Wenzhou tunduk pada perintahnya dan membawa 9 murid lainnya ke panggung tinggi Jiwa Suci nomor 3. Kepala Jiwa Suci lalu kembali mengumumkan, karena divisi senjata mengaku kalah, selanjutnya adalah 5 jiwa akan melawan divisi berjasa. Mendengar ini, para murid dari 5 jiwa yang dipimpin oleh Zhou Lun telah bergegas ke panggung tinggi Jiwa Suci nomor 3 bersama-sama. Zhou Lun melihat kembali ke 9 orang itu dan berkata dengan lantang, aku akan membunuhnya. Saat suara Zhou Lun itu jatuh, di platform Jiwa Suci nomor 1, Huang Fuyu memandang Zhou Lun dan berkata dengan ringan, apa? Seorang pria besar ingin menggertak adikku? Hahaha, saudari Fang, mundur dan biarkan kakakmu yang maju. Mendengar ini, Fang Qinghan menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya dan mengangguk. Sosok Fang Qinghan lalu melintas muncul di platform tinggi Jiwa Suci nomor 1. Dia tidak berani melihat langsung ke arah Huang Fuyu. Pada saat ini, Zhou Lun yang telah melompat ke platform tinggi Jiwa Suci nomor 2 menunjuk ke arah Huang Fuyu dengan marah. Kamu setengah laki-laki dan perempuan, datanglah, aku akan membunuhmu. Dante Xuanzong mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Huang Fuyu tiba-tiba menoleh ke belakang. Di mata semua orang yang mengejutkan, sepasang sayap putih tiba-tiba terbentang dari belakang punggungnya. Saat berikutnya, platform Jiwa Suci nomor 2, seberkas cahaya melintas di leher Zhou Lun. Kemudian punggung dan sayap Huang Fuyu kembali menghilang. Dia berdiri dengan punggung menghadap Zhou Lun. Darah menetes dari kipas lipat di tangannya. Kakak senior Zhou sudah mati. Kakak senior Zhou, orang terkuat dari 5 jiwa. Bagaimana bisa dibunuh dengan satu gerakan? Dalam keterkejutan dan kengerian para murid 5 jiwa, Zhou Lun yang masih berteriak-teriak sebelumnya, lingkaran merah muncul di lehernya dan mayat tanpa kepala jatuh dalam genangan darah. Dante Xuanzong yang melihat itu sangat bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa latihan Tan Yun untuk putrinya akan memungkinkan putrinya untuk mengumpulkan sayap yang besar, memungkinkan dia untuk membunuh Zhou Lun dengan kecepatan saja. Kepala 5 jiwa bergetar dengan tubuh lamanya dan berkata dengan keras,
Divisi 5 jiwaku menyerah. Pada saat ini tidak ada yang berani meremehkan divisi berjasa. Setelah itu kepala jiwa suci berdiri dan berkata, selanjutnya jiwa kuno akan melawan divisi berjasa. Segera 10 murid jiwa kuno yang dipimpin oleh Kong berjalan ke platform jiwa suci nomor 3. Di paviliun, wajah Dante Swansong berubah drastis. Sebagai Master Sekte, dia sangat jelas tahu bahwa para murid dari divisi jiwa kuno di gerbang dalam, selama mereka telah mengembangkan kitab suci makam kuno ke tahap 6, mereka dapat memenangkan daftar naga. Namun tidak ada satu murid dari jiwa kuno gerbang dalam yang dapat berkultivasi ke tingkat ke-6 di 100 tahun ini. Demikian pula jika seorang murid dari jiwa kuno gerbang abadi dapat mengolah kitab suci makam kuno ke tingkat 12, dia pasti akan menjadi orang pertama di gerbang abadi dalam hampir 500 tahun. Karena 500 tahun yang lalu, seorang murid perempuan dari divisi jiwa kuno gerbang abadi setelah mempraktekkan kitab suci makam kuno ke tingkat 12, tidak ada lawan yang dapat mengimbanginya saat kompetisi besar 9 divisi gerbang abadi, dan langsung menjadi yang pertama di gerbang abadi. Nama wanita itu adalah Sui Yuyu, dan dia merupakan putri suci di jiwa kuno gerbang suci. Pada saat ini Dante Swansong mendengar bahwa Kong Cheng telah mengembangkan kitab suci makam kuno ke tingkat 12. Bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkan putrinya? Dante Swansong menyampaikan kepada Wang Fuyu, Xian Kong Cheng telah mengolah kitab suci kuno ke tingkat 12. Jika kamu bertemu dengannya, cepatlah mundur. Mendengar ini, bibir Wang Fuyu bergerak sangat cepat. Dante Swansong dapat mengetahui dari bentuk mulutnya bahwa dia memuntahkan 6 karakter. Kamu harus percaya pada putrimu. Dante Swansong mengerutkan kening. Ketika Dante Swansong diam-diam berpikir, bahkan murid-murid dari divisi berjasa di dojo jiwa suci terkejut ketika mereka mendengar Kong Cheng telah mengolah kitab suci makam kuno ke tingkat 12. Karena 500 tahun yang lalu, Sui Yuyu putri suci yang hebat adalah legenda di antara para murid gerbang abadi. Kepala jiwa kuno di paviliun tersenyum. Dia yakin bahwa Kong Cheng kali ini pasti tak terkalahkan, duduk kokoh di atas daftar abadi dan memindahkan daftar abadi dari divisi jiwa suci ke divisi jiwa kuno. Kepala 5 jiwa, angin guntur, senjata, jimat, dan Tang Xingying juga percaya bahwa Kong Cheng sangat mungkin memenangkan posisi teratas dalam daftar abadi. Namun yang mengejutkan kepala jiwa kuno adalah Shen Subing, kepala jiwa suci, kepala formasi, dan kepala jiwa binatang masih terlihat tenang. Hati kepala jiwa kuno menegang. Tan Yun akan menjadi musuh kuat Kong Cheng, sehingga Shen Subing bisa menjadi tenang. Tetapi kepala jiwa suci, jiwa binatang, dan formasi, mengapa wajah mereka tidak berubah? Mungkinkah murid dari 3 divisi mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi besar juga memiliki murid jenius langka yang tidak takut pada Kong Cheng? Kepala jiwa kuno benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Kong Cheng. Kong Cheng melirik Wang Fuyu, kemudian melihat kembali ke 9 orang yang lainnya. Nadanya mengungkapkan arti dari mengendalikan seluruh situasi. Kalian saudara dan saudari, jangan mudah tersinggung. Menangani divisi berjasa, serahkan padaku. Alasan mengapa ke-9 orang itu sangat menghormati Kong Cheng adalah karena mereka tahu bahwa begitu Kong Cheng menjadi yang teratas dalam daftar abadi, 90% dari kemungkinan besar akan dipromosikan menjadi putra suci dari jiwa kuno gerbang suci. Kong Cheng mengambil langkah ringan dan melangkah melintasi 1000 zang di kehampaan, muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2. Dia memandang Wang Fuyu yang berada 300 meter jauhnya dengan rasa dingin yang dalam di matanya.
melawan 9 divisi sendirian diprakarsai oleh Tan Yun. Aku ingin membunuh Tan Yun, aku tidak ingin membunuhmu. Kamu bukanlah lawanku. Kembali dan biarkan Tan Yun keluar untuk bertarung melawanku. Mendengar ini, kipas lipat Huang Fuyu melambai dan menghilang begitu saja dari tangan kanannya. Segera, pedang terbang dengan atribut kuno dan cahaya berubah menjadi tangan kanannya. Huang Fuyu jelas mengetahui kekuatan kitab suci makam kuno. Dia menahan senyumnya dan mengucapkan setiap katanya. Biarkan aku kembali, bagaimana jika aku mengatakan tidak? Begitu suara itu keluar, ruang bergetar. Sepasang sayap putih yang mengungkapkan makna suci keluar dari punggung Huang Fuyu. Kong Cheng menggelengkan kepalanya dan dia tersenyum. Tidak, hahaha. Kalau begitu, kamu akan mati. Tiba-tiba rambut Kong Cheng berterbangan dan pada saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Melihat ke langit di atas kepalanya, bayangan 10 jiwa janin muncul. Lalu nafasnya membumbung tinggi, mendekati alam ilahi tingkat ketiga. Jelas, selain bakat terbaik dari atribut kuno, dia juga bakat terbaik dari jiwa janin binatang. Kong Cheng membalik tangan kanannya dan pedang terbang kuno muncul, lalu dia menghilang dari pandangan para murid. Detik berikutnya, cahaya pedang kekuatan kuno berwarna krem panjang 100 kaki tiba-tiba muncul di atas kepala Huang Fuyu. Dengan celah ruang gelap dan langsung menelan Huang Fuyu. Ketika sosok Huang Fuyu dalam pedang kekuatan kuno runtuh, Huang Fuyu tiba-tiba muncul di langit, menatap Kong Cheng seperti bidadari yang turun ke dunia. Kong Cheng merasa tegang dan menemukan bahwa kecepatan Huang Fuyu bahkan tidak lebih lambat dari kecepatannya setelah melemparkan bayangan makam. Huang Fuyu mencibir di sudut mulutnya. Aku akan membiarkanmu melihat kecepatan yang sebenarnya. Tiba-tiba, sayap suci di punggung Huang Fuyu membentuk pola suci emas. Huang Fuyu seperti bintang jatuh lewat dalam sekejap dan di mata ngeri Kong Cheng meraih pedang lalu ingin menebas ke arah Huang Fuyu. Tiba-tiba sinar pedang kekuatan kuno meledak. Namun ketika Huang Fuyu terkena serangan, dia kembali menghilang. Segera Kong Cheng merasakan nafas berbahaya datang dari belakangnya dan dia melemparkan bayangan makam kuno seperti daun di angin tak menentu di udara yang rendah. Huang Fuyu bahkan lebih cepat. Dia menebas leher Kong Cheng dengan pedang dan Kong Cheng menderita sakit saat menghindarnya. Meskipun dia menghindari nasib buruk memotong tenggorokannya dengan pedang, luka yang mengejutkan muncul di lehernya. Darah menyembur keluar dari leher Kong Cheng. Lalu Kong Cheng benar-benar marah. Dia meraung dan menampilkan tingkat 11 dari kitab suci makam kuno. Kekuatan kuno yang kuat dan lembut menyembur dari tubuh Kong Cheng, berputar-putar di sekelilingnya dengan kecepatan yang ekstrim. Dalam sekejap mata, pusaran kekuatan kuno setinggi 300 kaki terbentuk di sekelilingnya. Aura mengalir ke pusaran kekuatan kuno dan aura itu langsung menyelimuti seluruh dojo jiwa suci. Terutama langit di atas platform tinggi jiwa suci nomor 2, tempatnya berada. Retakan spesial sepanjang 100 meter mengisi kekosongan. Saudara Huang Fu, hati-hati. Nafasnya telah mencapai tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. Tan Yun dengan cepat mengingatkan. Kakak Tan, aku mengerti, tapi bagaimanapun juga pasti aku yang akan bertahan di sini. Huang Fuyu mengepakkan sayap dan naik ke ketinggian ribuan kaki. Kong Cheng yang berada di pusaran kekuatan kuno setinggi 300 kaki memiliki cahaya yang tajam di matanya. Memegang pedang di tangan kanannya dan pedang itu mengarah ke langit. Tiba-tiba Kong Cheng lain muncul di pusaran air dan kemudian ada yang ketiga, keempat hingga ke-12 Kong Cheng muncul. Diiringi lolongan serigala, pusaran kekuatan kuno setinggi 300 kaki segera disuntikkan ke-12 pedang terbang di tangan 12 Kong Cheng. Setelah itu pedang memancarkan kekuatan kuno ratusan meter.
seperti medan pedang dengan radius 500 meter. Medan pedang yang luas dengan retakan ruang besar sepanjang ratusan meter menuju Huang Fuyu di langit. Dimanapun domain pedang ada, kekosongan di satu sisi tampak runtuh. 12 Kongcheng di platform tinggi jiwa suci masih berputar dengan kecepatan ekstrim. Satu demi satu pedang kekuatan kuno seolah tak berujung menuju Huang Fuyu di langit. Pada saat ini Dante Swansong menjadi lebih panik. Kepala jiwa kuno tersenyum menurut pendapatnya saat Kongcheng menyerang. Belum lagi bahwa Huang Fuyu hanyalah alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Bahkan jika dia itu adalah tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi, dia pasti akan terluka. Huang Fuyu membuat perisai dan sayap-sayapnya. Sayap suci yang cerah di punggungnya itu ditutupi dengan untaian bola suci emas. Dalam sekejap, sayap suci menjadi sepanjang 1 kaki berubah menjadi raksasa setinggi 10 kaki, lalu menutupinya. Bagaimana ini mungkin? Kepala jiwa kuno di pavilion berdiri dan berseru dengan kaget. Pertahanan yang kuat. Dante Swansong tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Itu pula para kepala divisi dan tetua lainnya. Dante Swansong, Shen Shuping, dan Shen Shushen dikejutkan oleh cahaya pedang yang tak ada habisnya. Mereka menemukan bahwa sayap Huang Fuyu ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan segera hancur. Pria feminim, aku tidak mengerti berapa lama kamu bisa bertahan. 12 lubang di platform tinggi mengeluarkan suara tawa. Dan pada saat yang sama, dia terkejut tidak pernah menyangka jika kekuatan pertahanan dua sayap Huang Fuyu begitu menakutkan. Namun yang akan mengejutkan semua orang masih belum datang. Pada saat ini tidak ada yang memperhatikan bahwa Huang Fuyu yang diselimuti oleh sayap cahaya suci sedang memegang pedang di tangan kanannya. Dan ketika bibirnya menggeliat, kekuatan cahaya suci dan kekuatan kuno yang besar datang dari tubuhnya. Disuntikkan secara gila-gilaan ke pedang terbang atribut kuno dan cerah di tangan kanan. Seni pedang abadi yang dia kembangkan dibagi menjadi 32 level, dan setiap kali dia meningkatkan level yang hebat, dia bisa berlatih 1 level. Sekarang dia telah memasuki seni pedang tingkat ketiga. Dia bangga dengan pukulan terkuatnya dan dia yakin pasti tidak akan kalah dari Kongcheng. Tiba-tiba langit bergetar dengan radius ribuan kaki. Di tengah kengerian semua orang, aura tirani keluar dari sayap yang menyelimuti Huang Fuyu. Sambil bernafas, kekosongan seluas 1500 meter persegi bergetar, seolah-olah binatang raksasa yang memadamkan langit dan bumi tergantung di celah-celah kehampaan dan akan menghancurkan awan lalu turun ke dunia. Kongcheng, hati-hati, orang ini aneh. Di pavilion, kepala jiwa kuno berteriak untuk mengingatkan Kongcheng. Pada saat ini, Kongcheng juga merasakan aura tirani turun dari langit. Tingkat 12 dari kitab suci makam kuno, gempa langit kuno. Tiba-tiba 12 Kongcheng dengan cepat tumpang tindih dan berubah menjadi 1 orang. Auranya melampaui alam jiwa ilahi tingkat 3 dan menjadi alam jiwa ilahi tingkat keempat. Baik laki-laki maupun perempuan, matilah untukku. Kongcheng meraung, kakinya menginjak tanah, dan ketika seluruh platform jiwa suci bergetar, dia memegang pedang di kedua tangannya dan tubuhnya bergerak seperti bola meriam. Pada saat yang sama, tangan terhempas ke udara. Huang Fuyu menusukkan pedangnya. Tiba-tiba angin mengamuk. Harta terbaik di tangannya, pedang terbang kekuatan kuno, jatuh dari tangannya, lalu menjadi raksasa ratusan meter dengan kekuatan menembus kehampaan menuju langit ke arah Huang Fuyu. Kongcheng melipat tangannya. 12 pikiran yang tidak takut mati berubah menjadi 12 bayangan dirinya dan naik ke pedang terbang. Saat pedang terbang yang membumbung ke langit hanya berjarak 100 kaki dari Huang Fuyu, dia akhirnya bergerak. Dalam getaran kehampaan, sayap cahaya suci yang menyelimutinya tiba-tiba terbentang. Kamu tidak bisa membunuhku. Setelah rambut Huang Fuyu jatuh seperti air terjun, untaian sutra biru menari tanpa angin. Dia sangat cantik, jika bukan karena kehadiran jakun di lehernya,
Pada saat ini semua orang akan mengira dia adalah seorang wanita. Huang Fuyu tampak tenang dan nafas yang sebanding dengan alam jiwa ilahi tingkat 4 keluar dari tubuhnya. Dia memegang pedang di tangan kanannya dengan sayap tertutup dan tubuh kurusnya menukik seperti meteor dengan mengayunkan pedangnya. Xian dan Tai Xuanzong mengepalkan tinjunya, khawatir di dalam hatinya. Melihat Huang Fuyu memegang pedang panjang, atmosfer kuno yang dibentuk oleh perpaduan kekuatan cahaya dan kekuatan kuno pecah di pedang panjang. Nafas kuno itu sangat kuat, seperti putaran matahari kuno yang terik tiba-tiba mekar. Itu menyengat di kedua mata. Sebagian besar murid harus menutup matanya. Tidak, mustahil. Teknik apa yang kamu latih? Bagaimana itu bisa lebih kuat dari tingkat 12 kitab suci makam kunoku? Suara serak Kong Cheng masuk ke telinga semua orang. Semua orang menyipitkan mata dan melihat pemandangan yang luar biasa. Di mata semua orang yang mengejutkan, pedang terbang Kong Cheng, harta terbaik dari 100 zhang, retak sedikit demi sedikit di bawah terik matahari yang dipenuhi aura kuno. Pedang 100 zhang itu seperti keramik yang hancur ketika meledak ke dalam kehampaan. Kekuatan matahari kuno yang tersisa dengan celah spesial seperti jaring laba-laba runtuh dan menelan Kong Cheng. Tidak. Ada terlalu banyak emosi dalam ratapan tragis Kong Cheng. Ada keengganan dan ketakutan, ada kesedihan dan keputusasaan. Teriakan Kong Cheng sangat singkat. Kemudian di divisi jiwa kuno ini, satu-satunya murid mempesona yang telah mengolah kitab suci makam kuno ke tingkat 12 dalam 500 tahun terakhir berubah menjadi mayat yang terbang di langit. Pada saat ini waktu tampak berhenti dan para tetua dari jiwa kuno, ratusan ribu murid, wajah mereka tampak kusam. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa Kong Cheng telah mati. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.